Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan Rajaku. Berdaulatlah ya Tuhan. Katakan Yesuslah, Yesuslah Tuhan. Amin, amin. Yesuslah Raja, berdaulat atas kami Tuhan. Berdaulat atas kami. Sekali lagi katakan sama-sama dengan penuh keyakinan. Berdaulat atas hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, biarlah apa yang menjadi perkataan di dalam pujian ini menjadi kerinduan dari hati kami. Sungguh Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sungguh biarlah itu menjadi kerinduan di dalam hati setiap kami. Karena kami mau Engkau berdaulat atas kami. Engkau memerintah dalam hidup kami. Dan kerajaan-Mu datang atas kami. Dan kami percaya ketika kerajaan-Mu ada dalam hidup kami, maka segala yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap, yang manis didengar, yang benar, yang suci, dan yang adil, semua Tuhan nyatakan atas kami. Dan bagi keturunan kami, bagi anak cucu kami percaya Engkau Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Roh Kudus, pimpin terus kami, sampaikan apa menjadi pesan isi hati-Mu, bertata berkuasa atas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom semua. Ya, saya mau ajak kita sama-sama masih di dalam tema bulan ini God's Disciples, murid Tuhan. Saya mau ajak kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-30, Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-30. Saya ajak kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang ada di depan ini. Ulangan 30 ayat 19. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Hukuman kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel. Dan hari ini tentunya juga pesan firman yang sama yang Tuhan juga mau untuk diteruskan kepada setiap kita semua di tempat ini. Pada saat waktu itu juga dikatakan pada saat ini sama di depan kita. Tuhan perhadapkan kepada kita pilihan saudara. Ada berkat, ada kutuk, ada kehidupan, ada kematian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita kalau ditanya jawabannya pasti
Kalau di mana pilih mana berkat dan kutuk, pasti pilihnya berkat. Kalau tanya mana pilih kehidupan atau kematian, setiap kita pasti pilihnya kehidupan. Enggak ada orang yang mau memilih kematian atau kutuk. Tetapi saudara, saya mau ajak melalui firman Tuhan ini untuk kita renungkan. Di dalam kehidupan setelah kita memilih, ada hal yang perlu kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Kalau kita memilih hari ini ke gereja, tentunya kita baru ada di gereja ketika kita pergi melakukannya. Betul saudara ya? Kita nggak bisa hanya berkata saya di rumah, hari ini saya mau memilih ke gereja, lalu tiba-tiba cering kita ada di gereja. Enggak. Betul saudara? Setiap kita pergi, siapkan diri, siapkan kendaraan, lalu berangkat, sampailah kita di gereja. Demikianlah juga pada hari ini, kalau Bapak Ibu memilih untuk berkat dan bukan kutuk, maka nggak cukup hanya sekedar memilih saja. Nah, saya mau ajak kita merenungkan kembali bulan kemarin Bapak Ibu. Bulan kemarin saya pesan Tuhan yang disampaikan melalui khotbah di tempat ini kepada kita. Yaitu adalah sebuah kerisauan hati, sebuah kesedihan hati daripada Tuhan. Di mana ketika melihat sebuah generasi demi generasi mengalami kehancuran yang disebabkan karena ada orang tua, saya tidak katakan semua, tetapi ada orang tua yang hanya peduli kepada kesehatan jasmani daripada anak-anaknya. Sehingga yang terjadi adalah kesehatan rohaninya, kesehatan jiwaninya menjadi sakit Bapak Ibu. Dan ketika anak itu menjadi sakit di sisi rohaninya, jiwaninya, maka yang dikatakan yang terjadi adalah kehidupan mereka menjadi bermasalah. Karena hati mereka penuh luka, hati mereka penuh kekecewaan, penuh kemarahan, penuh kebencian, dan juga penuh daripada kepahitan. Nah, ketika anak-anak ini menjadi orang-orang yang bermasalah, maka ketika dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa, maka anak-anak ini mereka akan menjadi suami istri yang juga bermasalah. Nah, ketika mereka punya anak lagi, anak-anak mereka juga menjadi bermasalah. Betul Bapak Ibu? Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang akan melahirkan anak-anaknya mereka menjadi anak yang bermasalah. Sehingga itu menjadi sebuah mata rantai yang merupakan mata rantai kutukan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya? Bahkan kalau kita renungkan pada hari ini, ada begitu banyak anak-anak muda yang mereka hidupnya bermasalah. Menjadi pemberontak, perkataan mereka penuh dengan kepahitan, nyinyir, penuh dengan segala kebencian, kemarahan di dalam kehidupan mereka, penuh kekecewaan, bahkan bukan hanya remaja. Sampai ke anak-anak kecil saat ini pun sudah mengalami hal yang seperti itu. Dan tentunya kita menangis ketika kita melihat generasi seperti itu. Bagaimana kalau seandainya mereka nanti bertumbuh menjadi dewasa? Bagaimana pada saat mereka mungkin dibekali dengan segala kepandaian mereka berhasil. Tetapi kehidupan mereka, rumah tangga mereka mengalami kehidupan yang hancur karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara, saya mau ingatkan bulan kemarin yang sudah disampaikan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus putuskan mata rantai daripada kutukan itu. Setuju Bapak Ibu ya? Masih ingat tentunya? Kita harus putuskan mata rantai itu. Dan bukan hanya kita harus putuskan mata rantai kutukan itu. Tetapi juga saya percaya Tuhan juga mau menggantikannya dengan mata rantai berkat Tuhan bagi generasi demi generasi kita. Setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Koationg tolong bantu saya, ingat yang tadi saya katakan. Saudara, lalu hal yang saya mau sampaikan juga pada hari ini, bahwa bulan kemarin untuk supaya kita bisa memutuskan mata rantai itu, mata rantai kutukan dan menggantikan mata rantai berkat, maka setiap kita perlu untuk hidup di dalam sebuah komunitas rohani. Setuju Bapak Ibu? Perlu untuk kita hidup dalam komunitas rohani. Saya minta 3 orang yang tadi saya minta tolong. Saya mau kembali mengingatkan saudara sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan beranjak lebih lagi jauh. Untuk kita sama-sama mengingat kembali. Saudara tentunya masih ingat, ketika kita memiliki komunitas rohani, kita punya orang-orang yang menjaga kita, betul? Masih ingat tentunya. Kita punya orang-orang yang menajamkan kita punya orang-orang yang memuridkan kita. Sehingga saudara kehidupan kita ditolong oleh orang-orang di sekitar kita.
ditolong untuk mengalami pemulihan. Kehidupan kita ditolong untuk mengalami perubahan hidup. Setuju Bapak Ibu? Kita nggak bisa sendirian di muka bumi ini. Untuk kita hidup bergerak maju, terkadang kita perlu ada orang-orang yang mendorong kita dari belakang. Setuju Bapak Ibu ya? Kita perlu yang namanya komunitas rohani. Ia akan menolong kita mengalami perubahan hidup yang menjadi lebih baik. Menjadi serupa dengan Kristus. Yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa terus bergerak maju. Untuk mematahkan mata rantai kutukan itu dan berjalan menghadapi tantangan yang ada dan kita keluar sebagai pemenang. Betul Bapak Ibu? Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa memang mereka membantu kita, menolong kita, menjaga kita, menajamkan kita, memuridkan kita untuk kita mengalami pemulihan dan perubahan hidup. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah kunci utama terjadinya sebuah pemulihan, kunci utama terjadinya sebuah perubahan hidup, itu bukan di tangan mereka. Betul Bapak Ibu? Kunci utamanya di tangan siapa? Di tangan diri kita sendiri, di tangan diri saya. Apakah saya akan mengalami pemulihan? Apakah saya akan mengalami perubahan hidup? Ditentukan oleh diri saya sendiri. Perlu nggak kita memiliki mereka komunitas rohani dalam kehidupan kita? Perlu. Mereka menolong kita. Mereka menjaga, mereka menajamkan, mereka memuridkan kita. Tetapi sekali lagi, kalau itu tidak ada dari diri kita kemauan untuk berubah, kalau tidak ada kemauan untuk kita dipulihkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Nah, yang perlu kita lakukan, kita sadari pagi hari ini adalah untuk kita mematahkan, memutuskan mata rantai kutukan dan hidup di dalam mata rantai berkat Tuhan, maka kuncinya ditentukan juga adalah dari diri kita. Diri saya, diri setiap saudara. Bagaimana? Yaitu adalah kemauan, keinginan, sebuah tekad untuk setiap kita mau menjadi murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Siapa itu murid Kristus? Siapa yang dimasukkan murid Kristus? Menjadi seperti murid Kristus itu menjadi seperti apa? Matius 28 sampaikan begini. Dikatakan demikian, dikatakan bahwa orang yang dimaksudkan Matius 28, orang yang menjadi murid Kristus adalah orang yang hidupnya terlatih untuk melakukan perintah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Orang yang terlatih untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Itu adalah murid Kristus. Murid Kristus bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang hebat. Tetapi mereka adalah sekedar orang yang terlatih. Mereka dilatih. Ada orang yang melatih. Dan saya pun bersedia untuk dilatih. Jadi sehingga yang terjadi karena ada orang yang mau melatih. Dan ada orang diri sendiri yang mau dilatih. Maka kita menjadi orang yang terlatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang setuju mengerti katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau menjadi murid Kristus? Boleh tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih juga untuk mereka tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini kita mengerti bahwa menjadi murid Kristus itu sangat diperlukan oleh kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena kehidupan yang buruk kita alami. Tetapi saudara, ketika kita mau menjadi orang yang dilatih untuk melakukan perintah Tuhan, menjadi murid Kristus, maka saudara kehidupan kita akan mengalami perubahan. Kehidupan kita akan menjadi diberkati. Saudara, kalau saudara lihat di dalam kehidupan raja-raja orang Israel, di mana ketika mereka hidupnya berantakan, maka yang terjadi kutuk itu datang atas mereka. Akibat apa? Akibat dosa. Bukan karena Tuhan yang suka menghukum mereka. Enggak. Tetapi ketika mereka memilih untuk menjadi murid Kristus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan, kehidupan mereka diubahkan. Kehidupan bangsa itu pun pada akhirnya diubahkan. Saudara, kita lihat bagaimana kehidupan Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Disampaikan demikian. Dikatakan bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan ia itu Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia juga pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Artinya dia mengalami kemerdekaan daripada penjajahan. Saudara, ini yang dikatakan ketika seseorang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 17 diceritakan juga raja yang lain.
Ia bernama Raja Yosafat. Saudara, dikatakan demikian ayat 3 sampai yang kelima. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup, garis bawah ini. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, itu perintah Tuhan. Dan tidak berbuat seperti Israel. Tidak kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu dikatakan apa? Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang firman Tuhan katakan. Dan inilah yang Tuhan contohkan melalui kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya melakukan perintah Tuhan. Saudara, melakukan perintah Tuhan terkadang bagi orang dunia adalah sebuah kebodohan. Contohnya, mengampuni dan terus mengampuni orang yang menyakiti dia. Itu adalah sebuah kebodohan. Betul Bapak Ibu? Nah, tetapi firman Tuhan katakan ketika seseorang takut akan Tuhan. Kehidupannya melakukan perintah Tuhan. Mazmur 34. Ini pun dikatakan demikian. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, hari ini saya mau ajak untuk kita berkaca bukan kepada diri kita. Tapi mari kita berkaca kepada apa yang firman Tuhan katakan. Setuju Bapak Ibu? Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh dunia. Tetapi hidup kita ditentukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara berkaca kepada diri sendiri. Aduh, sepertinya saya sudah mencoba ya. Mencoba untuk hidup benar. Saya sudah mencoba ya. Untuk hidup melakukan firman Tuhan. Tetapi kok keadaan saya kok berkekurangan. Tapi firman Tuhan bilang kok katanya tidak akan berkekurangan. Jadi yang betul yang mana menurut saudara dan saya? Siapa yang betul? Yang betul yang pasti adalah Tuhan. Saudara, kenapa kita tidak bisa menjadikan penilaian kita sebagai dasar kebenaran dalam kehidupan kita? Walaupun kenyataan yang ada dalam kehidupan kita lihat adalah kekurangan. Sebab karena kehidupan kita sendiri pun tidak bisa dipercaya. Karena kita sendiri pun sering berubah-berubah. Betul Bapak Ibu? Kita sendiri pun entar sebentar hitam, entar sebentar putih. Bagaimana kita dapat mempercayai apa yang menjadi penilaian kita sendiri kalau bukan kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Setuju Bapak Ibu? Hari ini saya mau ajak kita mari melihat untuk kita mempercayakan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak, mari kita memilih untuk takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 29 mengatakan bahwa ternyata takut akan Tuhan itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Demikian juga untuk kompromi dengan dosa itu juga adalah sebuah pilihan. Ketika kita menjalani kehidupan kita selalu diperhadapkan pilihan. Apakah kita memilih untuk melakukan yang benar, ataukah kita memilih apa yang menjadi dosa yang kita lakukan. Pilihan itu di tangan kita. Tetapi hari ini sebagaimana tadi ayat firman Tuhan di depan, untuk Tuhan mengajak kita untuk memilih berkat dan kehidupan. Berkat dan kehidupan bukan kutuk dan kematian. Biar saat ini pun kita mau memilih untuk takut akan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata demikian dalam Ulangan pasal 28. Apa perbedaannya antara dua pilihan? Antara memilih takut akan Tuhan atau memilih kompromi dengan dosa. Ulangan pasal 28 ini begitu jelas sekali. Itu mengatakan demikian. Dikatakan yang pertama, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang sebelah kanan, pilihan adalah untuk mendengarkan apa yang baik. Mendengarkan baik-baik apa yang menjadi suara Tuhan. Dikatakan demikian. Dan tidak melakukan dan apa itu mana? Dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang memilih yang berbeda? Memilih yang sebaliknya. Dikatakan juga demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak, mari sambil saudara membaca firman Tuhan ini, renungkan apa yang saudara mau pilih dalam kehidupan saudara. Di tempat ini ketika kita datang ke rumah Tuhan beribadah, Tuhan mau mengarahkan setiap mata kita kepada Dia. Tuhan mau mengarahkan hati kita kepada Dia. Renungkan firman Tuhan ini. Jangan asalkan dengar, tetapi renungkan. Ketika saudara sudah merenungkannya, ambil keputusan di tempat ini. Ambil keputusan yang mana yang saudara mau untuk lakukan. Saudara, kalau saudara mau memilih untuk takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, hidup menjadi murid Kristus, maka firman Tuhan jelas berkata dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara mau memilih untuk melakukan firman Tuhan, menjadi murid Kristus, yuk kita baca ayat 1 yang kedua. Setuju Bapak Ibu? Baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali. Jadi mari kita hidup melakukan firman Tuhan. Mari menjadi murid Kristus. Saudara, ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, menjadi murid Kristus, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya hidup kita sendiri yang diberkati. Mata rantai kutukan atas generasi itu bukan hanya dipatahkan atas diri kita saja. Tetapi Tuhan gantikan mata rantai itu menjadi mata rantai berkat bagi generasi. Artinya begini saudara. Ketika kita hidup benar, ketika hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan, menjadi murid Kristus, maka bukan hanya kita saja yang diberkati. Tetapi anak cucu kita, keturunan-keturunan kita pun akan diberkati Tuhan. Itulah berkatnya saudara. Itulah berkatnya. Mata rantai kutukan atas generasi diputuskan dan mata rantai berkat Tuhan akan kita hidupi bersama-sama dengan generasi-generasi kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuh, apa dikatakan? Orang itu sendiri, betul? Yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, dia sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tetapi bukan hanya dia saja. Firman Tuhan berkata, dan anak cucunya pun akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi dalam terjemahan New Living Translation dikatakan di the promised land. Akan mewarisi berkat tanah perjanjian. Berkat janji-janji Tuhan. Nah, saudara, hal ini diteguhkan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dalam terjemahan TSI dikatakan demikian. Jangan bersujud kepada dewa apapun dan jangan menyembah mereka dengan cara apapun. Dikatakan jangan hidup dalam dosa. Kenapa? Karena bukan hanya engkau yang akan mengalami kutukan akibat dosa, tetapi generasi selanjutnya pun akan hidup dalam kutukan. Firman Tuhan berkata demikian. Karena aku Tuhan Allahmu akan cemburu, siapapun yang menentang aku dengan melakukan itu dan aku hukum sampai generasi yang ketiga dan keempat. Tetapi, ini dia. Ini bagian setiap kita, saya percaya, katakan amin. Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi aku dan menaati perintahku, aku akan menunjukkan kebaikan hatiku, yaitu berbicara mengenai kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, atas keluarganya sampai ribuan generasi. Wow. Saudara, bayangkan betapa indahnya ketika seseorang hidup takut akan Tuhan. Memang ada harga yang dibayar. Untuk hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Tetapi upahnya itu tak terhingga Bapak Ibu. Bukan hanya hidup saudara dan saya menetapkan kebahagiaan diberkati.
kita mewariskan berkat bagi anak cucu kita. Hari ini mungkin ada di antara saudara berkata, saya punya harta yang banyak. Mungkin juga ada di antara saudara berkata, saya nggak punya apa-apa. Nggak peduli saudara punya harta banyak atau harta tidak punya banyak. Tetapi setiap kita bisa mewariskan berkat bagi anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan? Hidup melakukan perintah Tuhan, hidup sebagai murid Kristus. Maka kita mewariskan berkat Tuhan. Wow. Hari ini saudara, kalau Tuhan mengajak kita dalam tema God's Disciple, Tuhan bukan saja membawa kita mengalami kehidupan yang diberkati, tetapi anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Putuskan hari ini. Apapun dosa yang saudara sedang jalani, ketika saudara hidup kompromi dengan dosa, putuskan untuk berhenti hidup dalam dosa. Putuskan untuk saudara mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Amin saudara. Nah, yang saya juga mau sampaikan pesan firman Tuhan hari ini adalah, supaya mata rantai berkat Tuhan itu tidak putus di tengah jalan atas kehidupan saudara. Tetapi mata rantai itu mata rantai berkat Tuhan itu terus turun dari generasi kepada generasi. Maka yang perlu kita pastikan adalah, bukan hanya diri sendiri menjadi murid Kristus. Tetapi juga saudara harus memastikan anak-anak saudara juga menjadi murid Kristus. Iya. Setiap anak-anak saudara juga harus saudara pastikan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara harus memastikan anak-anak saudara juga hidup di dalam komunitas rohani yang akan menolong mereka untuk juga menjadi murid Kristus. Kalau saudara dan saya kita butuh komunitas rohani untuk menolong kita menjadi murid Kristus sampai akhir nanti. Setia menjadi murid Kristus sampai akhir. Maka anak-anak kita juga harus kita pastikan. Supaya mereka bisa menjadi murid Kristus sampai juga akhir kehidupan mereka. Sehingga berkat, mata rantai berkat Tuhan itu boleh turun bukan hanya atas anak kita, tetapi juga bagi atas cucu-cucu kita. Maka kita harus pastikan mereka juga ada di dalam komunitas rohani. Amin Bapak Ibu. Saya mau ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Hakim yang kedua, ayat yang 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Pada saat waktu itu kelihatannya semuanya indah. Kelihatannya semua baik. Saudara, kelihatannya semuanya beribadah. Sama sih seperti dalam kehidupan hari-hari ini. Kita temukan adanya sepertinya ada sebuah keluarga, hidupnya kayaknya bagus banget ya, keluarganya bareng-barengan ke gereja gitu ya. Itu udah indah banget. Kita berkata gini, itu keluarga ideal. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Mungkin anak-anak itu ke gereja karena hanya sekedar ikut-ikutan sama orang tuanya. Ada berapa banyak anak-anak sekarang ini, mereka jadi orang Kristen hanya sekedar karena mereka punya orang tua Kristen. Kalau mungkin orang tua mereka bukan Kristen, mereka nggak jadi orang Kristen. Hanya sekedar ikut-ikutan daripada apa yang orang tuanya lakukan. Diajak ke gereja, yuk mesti ke gereja, ayo ikut. Tetapi bagaimana yang terjadi ketika orang tuanya sudah nggak ada? Bukankah dalam kehidupan kita ada saatnya di mana kita harus melepaskan anak kita ke dalam dunia? Betul gak saudara? Kita ada saatnya di mana kita harus melepaskan anak kita mandiri. Kita nggak bisa ikutin dia kemana-mana. Bahkan kita sendiri pun nggak ada. Kita nggak bisa hidup sepanjang mungkin dia hidup. Ada saatnya kita harus meninggalkan mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tidak ada, apakah mereka akan tetap menjadi murid Kristus? Firman Tuhan kitab Keluaran Hakim-Hakim pasal yang kedua mengajarkan kepada kita ternyata ketika Yosua dan orang-orang di zamannya itu meninggal, bangkit sebuah generasi. Siapa itu generasi yang dibilang bangkit? Itulah anak-anak mereka Bapak Ibu. Anak-anak mereka yang sebelumnya kelihatan manis-manis. Tetapi ternyata pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, inilah yang menyedihkan. Pada saat waktu kehidupan Yosua dan seluruh generasinya, kelihatannya semuanya bagus. Tetapi ketika mereka meninggal, mereka menemukan, mungkin mereka nggak tahu, tetapi anak-anaknya, kita tahu karena kita baca firman. Anak-anak mereka ternyata pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Bukankah hati kita akan pedih ketika kita punya anak-anak kita demikian pada akhirnya? Betul gak Bapak Ibu? Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan. Anak-anak kita kelihatannya baik-baik. Tetapi yang terjadi adalah kalau seperti ini, saya yakin gak ada kita yang mau. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena ada orang tua yang tidak mau belajar untuk memuridkan anak-anaknya. Mereka tidak mau mengajari kebenaran kepada anak-anaknya. Mereka tidak membagikan kebenaran kepada anak-anaknya. Mereka tidak memastikan anak-anaknya pun menjadi murid dan ada di dalam sebuah komunitas pemuritan. Sebagai komunitas rohani akan menolong mereka ketika terpisah dengan kita. Ada orang-orang yang juga jagai mereka. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang tua, seperti tadi saya katakan, untuk perkara jasmani kita habis-habisan. Kita kerja habis-habisan. Kita kerja mati-matian, kita berjuang, kita berusaha untuk supaya kita bisa menghidupi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Ketika untuk pendidikan, banyak orang tua sibuk banget ngajarin anak di rumah ketika mau ujian, mau ulangan. Betul gak Bapak Ibu? Sibuk banget mereka berjuang, walaupun pulang kerja capek-capek. Mereka berkata gak apa-apa dah capek-capek, ayo saya mau ajarin anak. Saudara bukan hanya itu, cari sekolah, nganterin sekolah pagi-pagi, jemput sekolah. Saudara bahkan bukan cuma sekolah, mereka berjuang, mereka berusaha untuk nganterin, walaupun repot-repot, capek-capek nganterin ke tempat les, pulang, jemput lagi. Untuk apa? Untuk supaya pendidikan anaknya bagus. Dan mereka berharap ketika pendidikan anaknya bagus, mereka menjadi orang pinter, mereka menjadi orang berhasil, mereka menjadi orang kaya. Supaya tidak miskin. Apakah itu cukup? Tidak. Ketika mereka tidak hidup menjadi murid Kristus, jalan mereka akan menyimpang. Mereka tidak hidup dalam kebenaran dan segala sesuatu yang ada, uang yang banyak, kedudukan yang banyak, ya kedudukan yang tinggi, itu akan menghancurkan mereka pada akhirnya ketika mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yang setuju mengerti katakan amin. Hari ini saya mau ajak kita renungkan bersama. Apakah usaha yang kita kerjakan, perjuangan yang kita taburkan untuk pendidikan anak-anak kita, untuk supaya mereka jadi orang yang pinter, kebutuhan jasmani mereka. Apakah itu juga kita lakukan usaha yang sama, perjuangan yang sama untuk kerohanian mereka? Apakah kita peduli kepada itu? Apakah kita berusaha mengusahakan untuk kerohanian mereka? Saudara, hari ini di rumah ketika kita ada, didik mereka, ajari mereka. Kalau kita bisa ngajarin pelajaran sekolah, ajarkan juga kebenaran firman Tuhan di rumah. Amin Bapak Ibu. Bagikan itu. Saudara, tapi juga gak cukup hanya di rumah. Biarlah kita juga membawa mereka hidup punya komunitas untuk orang-orang percaya di sekeliling mereka. Yang akan menolong mereka, melatih mereka. Saudara begini, terkadang ada orang tua. Ada orang tua yang berkata kepada anaknya begini, "Nak, kamu nanti ke gereja bareng sama papa mama aja. Ya, papa mama ibadah, kamu ibadah di atas ya. Lalu nanti setelah pulang, selesai, kita langsung pulang ya." Walaupun anaknya mau pelayanan, dia berkata, "Gak usah pelayanan lah. Repot. Kalau pelayanan nanti kan papa mama mesti nganterin lebih pagi ke atas. Mesti ada doa dulu lah, apalah. Nanti setelah itu, ibadah selesai, papa mama mesti nungguin kamu pulang. Kan repot ya. Udahlah, gak usah pelayanan lah. Udah ikut ibadah aja."
Atau mungkin ketika anaknya sudah mulai besar. Anaknya juga, papa mamanya berkata, "Anak, udah kamu ikut papa mama aja ibadah. Kamu nggak usah ikut ibadah nanti ibadah anak muda. Ibadah next gen, nggak usah ikut." Kenapa? Repot. Nanti kan kalau seandainya papa mama pulang, kapan mesti jemput kamu? Datang balik lagi ke gereja anterin kamu. Nanti udah gitu habis ibadah selesai, papa mesti jemput lagi kamu untuk pulang. Repot. Apalagi mungkin saudara mesti mengerti. Di dalam ibadah next gen anak muda kita, bukan hanya ada pujian dan dengerin khotbah seperti kita sekarang ini. Tetapi di dalam next gen itu ada live, ada kumpulan komunitas rohani. Ada live group, saya katakan seperti itu, kelompok live. Jadi setiap kali habis ibadah, habis selesai dengarkan khotbah, mereka kelompok-kelompok kecil. Mereka punya komunitas rohani. Saudara, itu yang ada di dalam next gen. Dan itu sangat baik buat mereka. Mereka punya komunitas rohani. Tetapi ada orang-orang tua yang berkata, udah nggak usah ikut. Sebab kenapa? Sebab nanti papa mama habis pulang dari gereja mau jalan-jalan, mau pergi. Kalau kamu nanti mesti dianterin ke next gen, jemput apa? Aduh, jadi ngerusak acara gitu loh. Udahlah nggak usah lah. Saudara, ketika anak-anak mendengarkan seperti itu, mereka nyerap saudara. Mereka punya pemikiran begini, oh ternyata pelayanan itu gak penting ya. Melayani Tuhan itu ternyata gak penting ya. Oh ternyata komunitas rohani itu juga gak penting. Sebab orang tua saya bukan hanya tidak mengusahakan, orang tua saya juga ngelarang. Saudara, ketika mereka jadi orang dewasa, mereka akan menjadi orang yang mereka juga akan tidak mau pelayanan. Tidak mau melayani Tuhan. Mereka juga tidak mau yang namanya komunitas rohani. Akibatnya anak-anak kita bertumbuh jadi orang egois. Saudara, hal yang menyedihkannya adalah ketika kesadaran itu timbul pada saat anak-anak sudah dewasa, sudah punya masalah. Mereka baru kelabakan. Mereka berkata, kenapa ya anak saya sekarang kok jadi rusak? Anak saya kok sekarang udah gak mau ke gereja? Anak saya kok sekarang kok pergaulannya rusak ya? Teman-temanannya kok sekarang kayak gitu ya? Aduh, kenapa ya? Atau bahkan ada juga yang sedih, aduh sekarang kenapa ya anak saya kok tertariknya sama pasangan untuk orang yang gak seiman ya. Waduh orang tua mulai kelabakan. Aduh bagaimana, mereka doa sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya, Tuhan jamah anak saya. Mereka pergi ke gereja minta tolong Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Santo, tolongin anak saya dong. Omongin anak saya dong. Saudara, apakah itu yang saudara inginkan? No. Betul gak saudara? Oleh karena itu hari ini, mari sama-sama belajar untuk kita menjadi murid, tetapi juga belajar untuk kita memuridkan anak-anak kita. Pastikan juga mereka menjadi murid. Bagaimana supaya mereka terus menjadi murid? Bukan hanya di rumah, kita ajari mereka. Tetapi ketika mereka tidak bersama dengan kita bisa memastikan ada orang-orang yang menjaga mereka di luar sana. Ada orang-orang yang peduli sama mereka di luar sana. Ada orang-orang yang akan memuridkan mereka di luar sana. Sehingga ketika mereka berjalan, sekalipun kita nggak ada, kita tahu bahwa anak kita nggak sendirian. Ada orang-orang punya komunitas rohani yang menolong dia menjadi murid sampai akhirnya. Amin saudara. Mari hari ini pastikan untuk setiap kita, untuk anak-anak kita menjadi murid. Betapa indahnya saudara. Ketika anak-anak kita sejak masih dini, masih kecil, saudara mereka haus dan lapar akan Tuhan, mencari Tuhan, punya hati mau melayani Tuhan. Bukankah itu indah? Bukankah itu yang kita rindukan? Saudara, ketika mereka melayani Tuhan, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka punya komunitas rohani, mereka berjalan dengan bersama seorang benar. Saudara, mereka akan punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Itu yang akan menolong dia. Saudara, terkadang bahkan juga kita di rumah, ada orang tua berkata, kenapa ya anak saya susah diomongin? Kalau saya ngomong, kelihatannya susah. Tapi kalau temennya ngomong, kayaknya gue gampang banget dengerin. Saudara, kalau kita ngerti tentang hal itu, kita juga harus ngerti betapa pentingnya komunitas rohani. Betul gak Bapak Ibu? Kita harus memastikan ketika anak kita ada di dalam pergaulan, kita harus memastikan dia ada pergaulan yang benar. Karena anak muda akan jauh lebih mudah dengerin teman-teman sepantarnya dibandingkan orang yang jauh lebih tua. Betul gak Bapak Ibu? Nah ini perlu kita ngerti dan ini perlu untuk kita siapkan. Hari ini saya mau ajak firman Tuhan waktu saya sudah habis, saya akan berikan kesimpulan adalah,
Tuhan mau kehidupan kita memutuskan mata rantai kutukan dari generasi ke generasi. Dan menggantinya dengan mata rantai berkat Tuhan dari keturunan kita kepada keturunan kita selanjutnya, anak cucu kita. Generasi demi generasi diberkati. Hal yang perlu kita persiapkan adalah kita harus memiliki komunitas rohani. Setuju? Orang-orang yang menjaga kita, menajamkan kita, memuridkan kita. Tetapi juga bukan hanya itu, kita perlu diri kita sendiri menjadi murid. Dan bukan hanya diri kita saja yang menjadi murid, yang belajar melakukan firman Tuhan, yang punya hidup komunitas rohani yang menolong kita untuk terus menjadi murid Kristus. Tetapi juga kita harus persiapkan, memastikan anak-anak kita juga menjadi murid Kristus. Mereka juga dilatih untuk melakukan firman Tuhan. Di mana? Di rumah. Tetapi gak cukup hanya di rumah. Karena anak kita suatu saat dia akan menjadi bertumbuh semakin dewasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang mandiri. Kita harus lepas mereka ke dalam dunia. Dan kita tahu dunia ini seperti serigala. Firman Tuhan berkata, kita seperti domba di kawanan serigala. Betul saudara? Dan oleh karena itu kita perlu ada orang-orang yang menjaga anak-anak kita. Oleh karena itu pastikan anak-anak kita dalam komunitas rohani. Pastikan saudara. Pastikan. Ketika bahkan mereka masih kecil, dorong mereka untuk melayani. Nak, kamu melayani nak. Kenapa ketika mereka melayani, mungkin melayani di Next Gen Kid. Ketika mereka melayani, mereka belum punya komunitas rohani yang sesungguhnya. Tetapi ketika mereka melayani, mereka ketemu sama kakak-kakak rohaninya. Di situ lebih banyak. Diarahkan, dibimbing, dinasehati. Saudara, ketika mereka sudah berunjuk lagi menjadi dewa remaja, mereka masuk dalam Next Gen, punya komunitas rohani. Mereka punya orang-orang yang menajamkan mereka, membimbing mereka, menjagai mereka. Saudara, sehingga pada saat nanti waktunya, mereka dewasa. Keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Anak mereka juga diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami telah mendengar apa menjadi pesan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengerti. Kalau hari-hari di mana kami hidup, kami tahu iblis sedang membuat mata rantai kutukan atas generasi demi generasi. Tetapi hari ini kami mengerti juga bahwa Engkau Tuhan memiliki mata rantai yang lain. Itu mata rantai berkat Tuhan dari generasi kepada generasi. Oleh karena itu mulai hari ini kami memutuskan mata rantai kutukan itu. Dan kami mau bawa hidup kami dan keluarga kami dalam mata rantai berkat Tuhan. Dan biarlah itu boleh turun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu Tuhan, kami ngerti beberapa bulan ini Engkau membawa kami, mempersiapkan kami untuk masuk dalam waktu yang ke depan tahun 2023. Yang orang bilang katanya mengerikan dan segala hal banyak yang tidak baik. Tetapi kami percaya ketika kami punya komunitas rohani dan anak-anak kami pun punya komunitas rohani, maka kehidupan kami dan keluarga kami sama-sama ada orang yang menjaga. Ada orang-orang yang akan memuridkan kami, membimbing, menasihati kami. Tetapi juga kami menyadari keberadaan mereka saja tidak cukup. Mulai hari ini saya pun, kami pun mulai hari ini memutuskan untuk kami mau memilih takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu gak mudah, tapi kami juga tahu kami punya komunitas rohani. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tolong kami, bimbing kami. Bukan hanya kami, tapi anak-anak kami pun sama-sama. Kami jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Pastikan kami Tuhan, tolong kami, teguhkan kami. Untuk apapun yang terjadi kami terus hidup dalam kebenaran. Dan kami hidup dalam komunitas rohani. Kami dan keluarga kami sama-sama. Kami menjadi keluarga yang ilahi. Keluarga yang dimuridkan oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar menjadi visi-Mu atas gereja ini. Boleh kami alami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.